Hai, kamu sedang berada di Cia Story, sebuah ruang kecil berwarna lembut, tempat kisah-kisah dari berbagai sudut dunia menemukan suaranya. Hari ini, kita akan menyelami novel horor dari Wattpad karya Crimson Azalea. Tenang, tidak terburu-buru, tapi setiap kata memiliki bayangannya sendiri. Dengarkan dengan hati yang pelan, karena terkadang yang paling sunyi justru paling terdengar. Ghost Campus oleh Crimson Azalea. The Beginning. Edel's POV. Namaku Edelweiss Nanoh Pailin, dipanggil Edel. Aku adalah anak yatim piatu yang pemalu dan penakut. Umurku 18 tahun. Dengan tubuh yang tergolong mungil ini, bisa dikatakan aku sama sekali tidak punya kelebihan apa-apa. Meski ada satu keistimewaanku yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Aku mempunyai kemampuan aneh, yaitu bisa melihat makhluk halus. Mereka selalu mengganggu dan mengikutiku karena aku bisa melihat dan mendengarkan mereka. Bukan hanya sekedar mengganggu, mereka bahkan sering meminta bantuanku untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai semasa hidupnya. Kemampuan ini mulai aku terima setelah bangun dari koma pasca kecelakaan mobil yang menewaskan kedua orang tuaku 1 tahun silam. Kelebihan ini membuatku takut dan sulit untuk tidur. Aku sempat menjadi anak yang tidak stabil karena selalu dihantui makhluk tak kasat mata. Bayangkan saja bisa melihat sesuatu yang menakutkan dan tidak bisa dilihat oleh orang normal lainnya. Tentu tidak akan ada yang tahan. Edel sayang, kamu sudah siap belum? Sarapan dulu yuk. Suara Tante Lili memanggil dari ambang pintu kamarku. Udah tante, ini aku mau turun, sahutku sambil berjalan ke arah pintu dan keluar bersama Tante Lili. Yang ini namanya Tante Lili Castelo, atau biasa aku panggil Tante Lili. Tante Lili adalah kakak kandung almarhumah mamaku. Orangnya penyayang, lembut dan perhatian. Sepeninggalan kedua orang tuaku, aku tinggal bersama keluarga Tante Lili yang terdiri dari 3 anggota keluarga, yaitu Tante Lili, Om Jasper yaitu suami Tante Lili, dan Kak Angel anak mereka. Mereka menganggapku seperti anak mereka sendiri. Aku sangat bersyukur masih memiliki mereka. Keluarga Castelo sangat berjasa membentuk kembali keberanian dan kepercayaan diriku setelah koma dan bermasalah dengan kemampuan anehku ini. Di meja makan, seorang laki-laki dewasa berbahu lebar dan berdada bidang yang sedang membaca koran. Tanpa mengalihkan pandangannya dari koran, ia menyeruput secangkir minuman panas yang masih menggempul. Begitu melihat kedatangan kami berdua, tatapan laki-laki yang tengah asik membaca berita itu langsung beralih. Menoleh lalu tersenyum menatap kami. Morning darling, bagaimana rasanya akan mulai ospek hari pertama dan menjadi mahasiswi? Tanya Om Jasper dengan logat Spanyolnya yang kental. Ini adalah Om Jasper Castelo, suami Tante Lili. Dia laki-laki asli Spanyol, bertumbuh jangkung, dan berkulit agak kecoklatan khas Amerika Latin. Om Jasper adalah pemilik bisnis yang amat sukses. Perusahaannya tercatat masuk dalam jajaran perusahaan paling berhasil se-Asia. Ia sering berpergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Tante Lili sebagai istrinya yang baik sering ikut menemani dalam perjalanan bisnis sang suami. Aku dan Kak Angel lebih sering ditinggal berdua saja di rumah yang super megah bak istana ini. Aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini. Meski memiliki segalanya, keluarga ini tidak pernah berlaku semena-mena kepada siapapun. Mereka berperilaku baik kepada semua manusia. Berperangai sopan pada sesama kaum jet set,
dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kalangan yang lebih rendah. "Morning, Pa, Ma, Edel," sapa Kak Angel mencium kedua orang tuanya lalu pipiku. "Morning, sweetheart," jawab Om Jasper dan Tante Lily bersamaan. "Pagi, Kak Angel," jawabku. Gadis cantik berkulit agak kecoklatan ini adalah Kak Angel, kakak sepupu yang paling aku sayangi. Orangnya lembut, feminim, anggun, dan cerdas. Jangan sekali-sekali membuatnya marah. Dia bisa jadi sangat judes saat marah. Banyak yang bilang aku dan Kak Angel memiliki kemiripan yang unik. Katanya kami sama-sama memiliki pancaran lembut khas wanita Jawa. Tentu saja dari segi itu ada kemiripan. Karena mamaku dan Tante Lili bersaudara kandung, memiliki darah asli Jawa Tengah. Kak Angel selalu melindungi dan menyayangiku seperti adik kandungnya sendiri. Meskipun kami sempat tinggal berjauhan saat keluarga aku menetap di Thailand, keakraban kami tak berkurang sama sekali. Gimana, Del, persiapan kamu untuk ospek hari ini? Udah siap semua kan? Jangan sampai kamu kena hukum nanti di acara ospek loh, tanya Kak Angel sambil sarapan. Udah beres kok, Kak, tenang aja. Tapi kita cuma disuruh bawa peralatan tulis sama peralatan pribadi buat nginep aja, Kak. Jawabku dengan yakin dan setengah keheranan. Karena list keperluan yang harus dibawa tidak penuh dengan benda yang aneh-aneh seperti pada acara orientasi biasanya. Emang cuma itu aja, Del. Kita kan mau orientasi, perkenalan. Buat apa pakai dandanan kayak zaman penjajahan sama bawa peralatan yang nggak penting? Kamu pasti kebayangin kayak ospek kebanyakan itu ya? Tenang, kita cuma perkenalan sama game-game aja biar seru, jawab Kak Angel. Iya, biasanya pasti dandanannya aneh dan bawaannya juga lebih aneh lagi. Syukur deh, jadi nggak nahan malu, kataku menghela nafas lega. Angel, kamu harus perhatikan Edel, jangan dihukum fisik terlalu berat. Edel fisiknya lemah, Mama nggak mau sampai Edel pingsan atau sakit. Nanti kamu harus bilang sama Tristan dan Nico ya. Tante Lily mulai memberikan wejangan. Dia sangat khawatir jika aku akan mengalami banyak kesulitan saat acara ospek nanti. Mama tenang aja, anak-anak Health Blood gak mau bikin acara ospek untuk jadi ajang penindasan. Kan Mama tahu Tristan dan Caca benci banget hal kayak gitu. Aku juga gak suka kok, jawab Kak Angel memastikan semuanya akan berjalan baik. Half-Blood adalah nama geng Kak Angel. Anggotanya terdiri dari 4 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka sudah bersama-sama sejak bayi. Orang tua keenamnya adalah sahabat baik sekaligus rekan bisnis yang solid. Aku belum pernah bertemu mereka karena aku mulai tinggal di sini semenjak lulus SMA. Saat kecelakaan itu terjadi, aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA daerah Bandung. Selama meneruskan sekolah di sana, aku tinggal di rumah lamaku di Bandung hingga lulus SMA. Udah jam segini Del, jalan yuk, nanti kita telat, kamu bisa kena hukum. Ujar Kak Angel buru-buru mengajakku berangkat. Ayo Kak, jawabku mengambil tas dan pergi menyusulnya. Usai berpamitan dengan Tante Lily dan Om Jasper, kami berdua langsung berangkat dengan mobil Porsche merah maron milik Kak Angel. Sebelum menuju ke kampus, kami menjemput sahabat terdekatku. Kebetulan jalan menuju kampus memang melewati rumahnya. Hai Del, pagi Kak Angel, sapa seorang gadis berkulit putih bersih memasuki mobil. Ini sahabat terbaikku sejak masih duduk di bangku SMA. Nama lengkapnya Hong Irene Yu, dipanggil Irina. Orangnya sama mungilnya denganku, tapi lebih berisi dan cabi. Kulitnya putih bersih, khas wanita Tionghoa. Dia juga punya kemampuan aneh, bisa merasakan kehadiran dan keberadaan makhluk halus meskipun tidak bisa melihatnya seperti aku. Keluarganya adalah keluarga Cina kuno yang paham hal-hal gaib dan supranatural. Orangnya asri bawel, lincah tapi setia kawan.
dan sangat baik meskipun agak sedikit manja. Pagi juga, Rin, balas Kak Angel. Hai Rin, lo udah siap semuanya? Tanyaku pada Irina. Udah dong, jawabnya penuh kebanggaan. Kak Angel, kampusnya gimana? Asik nggak? Tanya Irina yang penasaran. Sejak awal mendaftar masuk ke universitas ini, memang dia sudah sangat antusias. Apalagi mendengar bahwa di sini adalah gudangnya mahasiswa-mahasiswa berwajah rupawan. So pasti dong, apalagi ada kakak dan sahabat-sahabat kakak. Tambah asik pastinya, ujar Kak Angel membanggakan kawan-kawannya. Ye, Kak Angel malah pamer, sahutku. Hahaha, iya deh sorry pamer. Tapi serius sahabat-sahabat kakak ini idola di kampus kok. Tristan, Maihani Niko, Bastian, dan Barah itu cowok paling populer di kampus. Semua cewek di kampus ini tergila-gila sama mereka. Nggak ada yang berani juga membantah mereka karena keluarga mereka dan kemampuannya sih. Yah, sisi positifnya kakak dan Caca aman sama mereka berempat. Ujar Kak Angel tersenyum jahil. Udah kayak effort aja kak, sahut Irina ikut tertawa jahil. Maybe Rin, jawab Kak Angel mengedipkan sebelah matanya. Tidak lama kemudian, kami tiba di kampus megah Akropolis yang mewah dan eksklusif. Kak Angel langsung memarkirkan mobilnya di parkiran khusus Senat. Kak Angel, aku ada permintaan. Ujarku merasa sedikit ragu untuk mengatakannya. Permintaan apa? Tanya Kak Angel penasaran. Boleh nggak kalau teman-teman kakak jangan sampai tahu kalau aku adik sepupu kakak? Pintaku. Kata-kata yang sudah kutahan sejak tadi akhirnya bisa meluncur juga dari mulutku. Loh, kenapa memangnya Del? Tanya Kak Angel heran saat mendengar permintaanku. Aku nggak mau diperlakukan istimewa, nggak adil nantinya dengan peserta yang lain. Aku mengemukakan alasannya. Tapi fisik kamu kan lemah, Del. Gimana kalau nanti kamu sampai pingsan? Atau misalnya kamu diganggu dan ngelihat makhluk halus coba? Ujar Kak Angel khawatir pada kondisiku yang lemah ini. Aku kan bareng Irina, Kak. Aku akan berusaha untuk nggak kena hukum atau mancing kecurigaan. Bujukku. Aduh, kakak khawatir karena ada acara menginap dan jurit malam segala. Takutnya nanti kamu kenapa-kenapa. Tanpa ada yang tahu bahwa kamu adalah adik sepupu kakak, kamu bakal nggak diizinin untuk ngikutin acara jurit malam ini, Del. Peluk Kak Angel bertambah khawatir. Aku tahu, Kak. Aku mau ikut seluruh rangkaian acara senormal anak lainnya. Aku nggak bisa terus-menerus bergantung sama kakak. Aku harus bisa mandiri. Aku mau nyoba proses yang normal juga. Makanya, dari sekarang aku perlu jalanin sebisaku. Please. Pintaku kembali membujuk ke Angel. Oke, tapi kamu janji ya, kalau kamu mulai merasa nggak kuat atau nggak sanggup sama hal-hal aneh di sekitar, harus langsung bilang ke kakak atau panitia yang lain. Kamu juga jangan pisah-pisah sama Irina. Dia yang ngerti cara nanganin makhluk halus. Kakak akan atur supaya pembina kelompok kalian berdua adalah Bastian atau Bara. Ujar Kak Angel mengajukan persyaratan. Iya kak, aku janji akan ngikutin apa kata kakak. Tenang aja ya. Jawabku menyanggupi dan meyakinkan Kak Angel. Tenang aja Kak Angel, aku akan selalu di samping Angel. Kalau ada apa-apa, aku akan kabarin kakak. Sahut Irina berjanji pada Kak Angel. Oke, kalau gitu. Tapi ingat, hati-hati ya Del, kata Kak Angel kembali memperingati. Oh iya, satu lagi. Jangan berurusan sama geng Honeybee. Anggotanya bernama Melody, Rachel, Astrid, dan Viola. Mereka suka menindas dan mengerjain orang. Apalagi anak baru. Ciri-cirinya 4 orang cewek paling centil sejagat. Dan hobinya merintah-merintah gak jelas. Tutur Kak Angel mendeskripsikan geng Honeybee. Oke kak, beres.
sahutku dan Irina bersamaan. Ya udah, kakak pamit ke ruang senat dulu. Ada rapat panitia. Kalian bisa langsung ke lapangan bersama peserta lainnya. Lapangannya lurus ke arah sana. Nanti di ujung kalian bisa langsung ketemu kok. Kata Kak Angel menunjuk ke arah lapangan tengah, tempat berkumpulnya para peserta ospek. Kak Angel pun meninggalkan kami berdua. Lo ngapain sih, Dal? Pakai acara menyembunyikan identitas segala? Bakal lebih aman kalau orang tahu lo adik sepupu Kak Angel, tanya Irina tidak mengerti maksudku. Bukan gitu, gue mau mulai dari kuliah ini untuk berusaha mandiri. Suatu saat Kak Angel dan gue akan menjalani hidupnya masing-masing. Gak bisa terus-menerus jadi pelindung gue. Gak lama dari lulus kuliah mungkin Kak Angel bakal nikah sama Kak Niko. Gue gak mau hidup jadi beban orang lain. Kataku mengutarakan alasan yang sebenarnya. Gitu ya, kasih tahu gue dulu kali harusnya. Jadi gue nggak kaget dan terbengong-bengong kayak tadi. Kalau alasannya begitu, gue dukung 1000%. Gue janji bantu kok, apa yang lo bilang barusan sebenarnya adalah pilihan gue juga. Kata Irina setuju dan bersedia mendukungku. Thanks ya Rin. Ya udah yuk ke lapangan. Takut acaranya nanti dimulai, ajakku menarik Irina ke lapangan. End of Adults POV. Di ruang senat sedang berlangsung briefing terakhir panitia ospek sebelum dimulai acara. Angel POV. Perkenalkan, namaku Angelina Rosalia Castello, biasa dipanggil Angel. Aku adalah mahasiswa tingkat 5 jurusan Ilmu Komunikasi Internasional di Universitas Akropolis. Mungkin kalian belum banyak tahu tentang Universitas Akropolis. Universitas Akropolis adalah universitas swasta terkemuka berstandar internasional. Fasilitas dan kurikulum di universitas ini adalah yang terdepan dan favorit. Banyak yang bilang kampus ini isinya adalah anak-anak orang kaya yang berasal dari keluarga bergelimang harta. Tapi memang kenapa? Kami juga tidak kuliah dengan main-main. Kampus ini banyak menghasilkan prestasi, dan lulusan kampus kami banyak diakui hingga ke kancah mancanegara. So, don't judge a book from its cover. Hari ini ada acara ospek untuk para mahasiswa baru. Kebetulan aku adalah pengurus senat. Jabatanku di kepengurusan sebagai sekretaris ketua senat. Kampus ini punya aturan dan tradisi aneh, di mana pengurus senat sangat berperan vital dalam setiap aktivitas kampus. Juga berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan kampus. Rektor jadi terkesan tidak punya kendali penuh dalam pengambilan keputusan serta aturan di kampus ini. Aku tahu persis apa alasannya. Tapi belum aku memberitahu kalian alasannya. Akan kuperkenalkan para pengurus inti dalam kepengurusan Senat Universitas Akropolis. Pertama, Tristan Maximilian Becker, yang akrab dipanggil Tristan. Mahasiswa tingkat 5, program double degree jurusan Teknik Telekomunikasi dan Ekonomi Bisnis. Pemuda berwajah tampan dengan postur tubuh jangkung dan bersorot mata tajam ini adalah ketua senat. Selain ketua senat, Tristan juga menjabat sebagai ketua klub judo. Kampus Akropolis adalah milik keluarga Tristan yang kekayaannya tidak bisa dihitung lagi banyaknya. Pemuda berdahi lebar ini sangat bijaksana dan berkepala dingin setiap mengambil keputusan. Semua harus terkonsep rapi. Apa yang sudah direncanakan tidak boleh keluar dari jalur kesepakatan bersama. Satu lagi, harus on time. Ujar Tristan memberikan mandatnya selaku ketua panitia acara kali ini. Dia benci sekali jika segala sesuatu berjalan terlambat. Persiapan dan alat sudah oke semua. Pokoknya beres, jawab pemuda tampan bertubuh jangkung yang berdiri persis di sebelah Tristan. Kalau yang satu ini kesayanganku, namanya Nicholas Arcturus Starform, dipanggil Nico. Mahasiswa tingkat 5 yang merupakan teman sekelas Tristan. Mereka sama-sama mengambil program double degree dengan jurusan yang sama. Wakil Tristan di kepengurusan ketua senat dan ketua klub karate. Pemuda blasteran Inggris berkulit putih ini wataknya penyabar dan pembawaannya kalem.
Niko adalah sahabatku dari kecil. Sekarang sudah menjadi tunanganku yang resmi. So guys, he is mine. Yang untuk masing-masing kelompok datanya sudah dibuat dan dibagikan. Sudah ditentukan juga siapa saja pembimbing kelompoknya. Kataku memberikan laporan. Untuk bagian kesehatan dan dokumentasi udah beres kan? Sahut pemuda yang posisi duduknya paling santai di antara semua yang hadir. Ekspresi bosan terpancar jelas di wajahnya. Yang berwajah cuek dan santai ini namanya Sebastian Aznavour Bouvier atau lebih populer dengan nama Bastian. Mahasiswa tingkat 5, program double degree jurusan Teknik Elektro dan Ekonomi Bisnis. Bastian adalah ketua klub musik dan salah satu pengurus inti senat. Meski terkesan jahil, pemuda blasteran Prancis ini berotak jenius. Dia adalah jawara kampus yang selalu mendapatkan IP kamlot di setiap ujian. Orangnya super cuek, jahil, easygoing, dan sangat menyukai musik. Dengan tubuh kurus jongkongnya itu tidak akan ada yang mengira bahwa Bastian adalah seorang master Aikido. Pos dan masing-masing data per kelompok sudah dibagikan ke pembina kelompoknya. Sahut pemuda tampan di sebelah Bastian. Yang keempat, Bara Everhard van der Venter, atau biasa lebih suka dipanggil Bara. Mahasiswa tingkat 5, program double degree yang berjurusan sama dengan Bastian. Ketua klub basket berwajah tampan dengan alis tebal ini berdarah campuran Belanda Indonesia. Pemuda berparas keras dan memiliki postur tegap ini orangnya emosional. Tidak suka dibaweli dan benci berurusan dengan perempuan manja. Dia adalah master jiu-jitsu yang cinta hidup sehat. Untuk kesiapan sarana dan tempatnya sudah lengkap, asal nggak ada yang meracau aja. Ujar gadis cantik berkulit putih bersih di sebelah kiri Tristan, sambil melirik ke arah 4 orang perempuan bergaya modis. Yang terakhir namanya Anastasia Yukina Azura, lebih suka dipanggil Caca. Sahabat sekaligus teman sekelasku di jurusan Ilmu Komunikasi Internasional. Gadis tomboy berdarah campuran Jepang dan Indonesia. Orangnya bawel, berani, dan nekat. Tunangan Tristan ini adalah bendahara senat dan ketua klub fotografi. Caca sangat benci penindasan dan bersedia berkelahi hanya untuk membela orang yang tertindas. Waktu kecil, dia selalu membela aku saat aku diganggu. Yang masih belum bisa aku pahami sampai saat ini adalah kenapa sahabatku yang paling cantik ini punya kebiasaan kesasar saat berpergian sendiri. Dari persahabatan dan kebersamaan kami yang sudah terbentuk sejak kecil, geng Hakbub pun terbentuk. Alasan kenapa kami memilih nama itu karena kami berenam sama-sama berdarah blasteran. Tristan adalah ketuanya yang terpilih secara alamiah karena jiwa kepemimpinannya yang paling menonjol di antara kami berenam. Berdasarkan penjelasanku tadi, tentu kalian sudah paham kenapa Senat jadi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di kampus. Yap, karena power yang kami berenam miliki membuat seisi kampus memiliki anggapan demikian. Sebenarnya kami tidak pernah bertindak semena-mena loh kepada siapapun hanya karena pengaruh keluarga kami. End of Angel POV. Caca POV. Menggantikan Angel dalam perkenalan kali ini, aku Caca. Seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabatku yang paling cantik ini, akan kuperkenalkan geng Honeybee yang berisi cewek-cewek lebay, tidak bermutu, dan berkepala kosong, alias tong kosong nyaring bunyinya. Anggotanya terdiri dari 4 orang gadis super centil yang gayanya selangit. Apaan sih lo, Ca? Emang siapa yang bakal ngacau? Lo kali yang suka ngacau momen kebersamaan gue dan Tristan. Sahut gadis berambut panjang curly sambil menatap Tristan penuh damba. Nah, yang barusan berbicara tanpa berpikir itu namanya Melody. Gadis centil berwajah Arab ini adalah mahasiswi tingkat 5 jurusan psikologi yang juga menjabat sebagai ketua klub dance. Dari saat kami masih ospek, Melody sudah terobsesi pada Tristan, membuatku sebal setengah mati. Awas kalau dia berani deket-deket Tristanku. Itu tuh, lo belum apa-apa udah gagal fokus. Ya wajar kalau gue khawatir lo semua bakal meracau, sahutku dengan ngotot.
Enak aja loh, gagal fokus. Fokus gue itu ya selalu ke My Baby Honey Tristan, ujar Melody berusaha mendekati Tristan. Ah, jangan deket-deket. Eh, apaan loh? Balik duduk sana. Bentakku menghalangi gadis centil itu dan menyuruhnya kembali ke tempat duduk. Anak half-blood yang lain cuma bisa memutar mata saja melihat kelakuan Melody dan pertengkarannya denganku. Udah, Melody, Rachel, Astrid, dan Viola, pokoknya gue nggak mau ada acara penindasan atau main kekerasan ke anak-anak baru. Gue nggak suka ada penindasan apalagi ke mahasiswi baru. Kalian berempat kebiasaan soalnya. Ujar Tristan memperingatkan mereka. Tristan sayang, aku nggak nindas mereka asal mereka nggak genit sama kamu. Itu aja kok. Jawab si Ratu Centil itu dengan gaya sok imut tingkat takut. Pokoknya awas, kalau kalian 4 tawan centil pakai kekerasan ke mahasiswa baru, gue akan kasih perhitungan ke kalian. Ancamku sebal sekali melihat gaya mereka. Di sebelah Melody ada ketiga teman sekelasnya yang juga tidak kalah menyebalkan dan lebaynya dengan dia. Gadis berwajah jutek di sebelah kanan Melody bernama Rachel. Mahasiswa tingkat 5 jurusan psikologi berkulit sawo matang yang sangat menyukai Nico. Ini berperangai kasar dan gampang tersinggung. Di sebelah kiri Melody namanya Astrid. Gadis bertampang tulalit dengan kulit putih itu hobinya mengejar-ngejar cinta Bastian. Kalau sudah begitu, biasanya Bastian akan mengambil langkah 1000 untuk menghindari Astrid. Yang terakhir bernama Viola. Gadis berkulit agak gelap yang bawel dan lebay. Paling sering mengganggu dan mengikuti Bara. Viola biasa secara terang-terangan mengungkapkan kecintaannya terhadap Bara yang akan langsung ditanggapi Bara dengan penuh kekesalan. Gue setuju sama Caca, kalau ada yang ngelanggar akan dikenakan sanksi. Klubnya gue blacklist untuk tidak menerima dana dari kampus dan berurusan sama gue. Ancam Tristan. Oh iya Tan, untuk acara nanti malam kita harus cross-check ulang dulu supaya aman terutama untuk mahasiswi. Ujar Nico mengingatkan sang ketua. Hampir lupa gue, siapa yang mau meriksa sebelum acara dimulai? Tanya Tristan. Gue aja sama Bastian yang ngecek sebelum acara dimulai nanti, sahut Bara mengangkat tangannya. Oke, sekali lagi gue ingatkan, jangan ada show senioritas pakai ancaman ngebully. Senat akan melakukan pengawasan ketat. Kepada siapapun yang berani melakukan, akan dianggap melanggar aturan dan langsung dibuat laporan ke rektor. Ujar Tristan memberikan putusan yang terakhir. Gimana kalau masing-masing pos di jurit malam harus ada panitia ceweknya? Jangan cowok semua buat keamanan mahasiswi, usul Angel. Buat ngejaga image kampus kita juga, masa di tempat sepi mahasiswi cuma didampingi dengan senior cowok? Kurang etis kayaknya deh, kataku setuju dengan usulan Angel. Oke, cukup beralasan. Jel diatur untuk panitia pos sama checkpointnya juga. Jumlah panitia cewek lebih sedikit, jadi di masing-masing pos ditaruh satu panitia cewek, kata Tristan. Tan, keempat tawan centil itu dipisahin aja biar nggak bikin ulah aneh-aneh, bisik Nico pada Tristan. Gue juga maunya gitu, cuman lo tahu sendiri siapa yang mau satu pos sama mereka, bikin pusing aja. Keluh Tristan. Mereka berempat kerjanya nguntit kita berempat terus. Gue mending ketemu setan daripada harus bareng sama salah satu dari mereka, ujar Nico. Emang gue mau bisa stres tingkat tinggi gue kalau bareng mereka? Bastian dan Bara juga bisa head complain sama gue kalau ditempatin bareng mereka. Suruh Tristan pusing memikirkannya. Gini aja deh, bikin mereka nyebar di beberapa pos, jangan dibuat bareng supaya nggak bertingkah yang aneh-aneh. Pilih pos yang isinya nggak pernah berurusan sama mereka. Caca dan Angel pasti tahu, usul Nico. Terserah deh, urusan ini lo kasih tahu Angel aja. Jawab Tristan tidak mau ambil pusing dan urusan yang menyangkut keempat tawan centil itu. Angel, gue pokoknya mau keempat ratu centil itu dipisah sejauh-jauhnya dari cowok-cowok kita. Males gue ngeliat ulahnya, bisa berasap kepala gue saking emosinya. Bisikku sambil memegangi kepala. Ya elah Ca, gue juga gak mau mereka dekat-dekat Nico. Apalagi si tawan jutek itu, suruh Angel sebal setengah mati pada Rachel. Singkirin jauh-jauh deh, kalau bisa ke ujung dunia aja sekalian, usulku. Oke, semua fix. Acara mulai 15 menit lagi. Kita langsung kumpul di lapangan dan pembina kelompok tolong absen
dan kumpul kelompok kalian sebelum dimulai. Perintah Tristan memimpin seluruh panitia ospek. End of Caca POV. Di lapangan yang luasnya hampir sama dengan lapangan sepak bola, sudah berkumpul para mahasiswa baru dengan dandanan rapi, kemeja dan bawahan hitam yang tidak mirip dengan peserta ospek pada umumnya. Mereka berbincang dan saling berkenalan sambil menunggu acara dimulai. Edel dan Irina berdiri di antara mahasiswa baru lainnya. "Gue kok excited banget ya, Del," ujar Irina sangat semangat. "Lo excited karena penasaran sama senior yang isunya keren-keren kan?" tebak Edel sambil tersenyum. "Itu iya sih, tapi penasaran sama acaranya juga," jawab Irina. Tidak beberapa lama kemudian, para panitia dan senior memasuki lapangan dipimpin oleh geng Half-Blood. Seluruh peserta sejak tadi heboh berbincang riang. Tiba-tiba terdiam saat melihat kedatangan keempat laki-laki bertumbuh jangkung dengan pesona khas blasteran. Para mahasiswi baru sampai dibuat terperangah. Mereka terhipnotis oleh karisma Tristan, Nico, Bastian, dan Bara. Sedangkan para mahasiswa terbius saat menatap kecantikan Caca dan Angel. Selamat datang di kampus Akropolis tercinta ini. Untuk adik-adikku yang baru, perkenalkan nama kakak Tristan, ketua panitia, dan ketua senat kampus ini. Kita mulai dengan perkenalan kakak-kakak panitianya dulu ya, kata pembukaan Tristan ramah dan semangat dengan pose seperti orang yang menyambut kedatangan tamunya. "Halo, nama kakak Nicholas, bisa dipanggil Niko, kakak wakil ketua senat dan wakil ketua acara," kata Niko tersenyum hangat sambil melambaikan tangan kanannya. "Hai semua, nama kakak Anastasia, panggil Kak Caca aja ya. Kakak bendahara senat dan seksi acara untuk acara ospek kali ini. Kalau ada problem bisa bilang sama kakak, terutama kalau ada yang menerima ancaman, oke? Thank you," kata Caca dengan riang sambil mengacungkan jempolnya. "Halo semua, nama kakak Angelina, biasa dipanggil Angel. Kakak sekretaris senat dan sekretaris acara ini. Salam kenal ya," sapa lembut Angel penuh senyum. "Hai, nama kakak Sebastian, panggil Bastian aja yang simple. Kakak pengurus senat dan pembina kelompok 1 di acara ini. Salam kenal, all," sahut Bastian dengan gaya santai tapi ramah. "Hai, nama kakak Bara, pengurus senat dan pembina kelompok 1 di acara ini," kata Bara tetap bersikap stay cool. Satu persatu panitia pun mulai memperkenalkan diri masing-masing hingga tiba giliran geng Honeybee. "Nama kakak Melody, kakak tercantik dan terkece di kampus ini, ketua klub dance. Bagi kalian yang kece-kece bisa gabung di klub kita. Satu lagi, jangan coba-coba mendekati Tristan atau nggak mau cari masalah sama gue," kata Melody dengan nada mengancam. "Nama kakak Rachel, sama dengan Melody, jangan coba mendekati Nico kalau nggak mau kena masalah," kata Rachel dengan tatapan judes. "Halo adik-adik, nama kakak Astrid, kakak terunyu di kampus ini dan calon nyonya Bastian. Jadi jangan coba-coba deketin Bastian," kata Astrid dengan gaya lebay mode on. "Hai semua, nama kakak Violeta, dipanggil Viola, kakak termanis di kampus dan calon tunangan Bara. So, jangan ganggu Bara, understood?" ancam Viola dengan gaya super pede. Sontak membuat suasana menjadi hening dan wajah ngeri mendengar ancaman yang dilontarkan secara terang-terangan. Seluruh panitia lain melihat ke arah mereka berempat dengan pandangan jijik dan tidak habis pikir. "Apaan sih tuh tawon-tawon?" suruh Bara yang paling pertama menunjukkan kekesalannya. "Pakai proklamir calon nyonya dan tunangan segala, geli gue," ujar Bastian dengan ekspresi tidak suka. "Ngaco kan tuh 4 tahun ngancem di publik begitu. Lakuin sesuatu dong, kasihan para peserta jadi ketakutan gitu," pinta Angel menarik lengan Nico. "Aneh-aneh aja mereka. Sebentar aku colek Tristan dan Caca dulu," kata Nico lalu membisikkan Tristan dan Caca dan terbengang-bengang keheranan dengan kelakuan aneh geng Honeybee. Begitu dicubit Nico, keduanya sadar. Dengan sigap Caca merebut mikrofon dan berusaha mencairkan suasana. "Haha, bercanda kok adik-adik, nggak usah dianggap serius. Bercandaan Kak Melody, Kak Rachel, Kak Astrid, dan Kak Viola. Mereka memang suka bercanda," ujar Caca mencoba menetralkan kembali situasi acara.
Kalian semua tenang aja, di sini kita semua sama nggak ada yang senioritas kok. Acara ini untuk permainan dan seru-seruan, biar kalian yang baru masuk dengan kita para senior bisa saling kenal dan akrab. Buat kedepannya kita saling bantu di kegiatan kampus. Tambah Tristan. Melodi yang hendak membuka mulutnya lagi segera dibungkam oleh kepala tinju Caca. Keempat geng Hanibi seketika berubah jadi mode silent. Langsung ke pembagian kelompok, ujar Niko menyudahi pembahasan tidak penting itu. Edel dan Irina berada di barisan paling depan menyaksikan semuanya dengan hikmat dan patuh. Kakaknya ganteng-ganteng ya, apalagi geng Kak Angel. Sumpah ya mereka sih jadi artis juga bisa, ujar Irina terpesona melihat geng Half-Blood. Iya, gue yang pernah lihat fotonya aja sampai ikut terperangah. Jawab Edel memandangi Bastian yang bergaya cuek sambil mengunyah permen karet. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan kita merhatiin mereka. Tadi kata-kata Kak Melody, Kak Rachel, Kak Astrid, sama Kak Viola udah cukup bikin gue jiper, ujar Edel ngeri mengingat ancaman tadi. Gue juga ngeri, nanti kita ditindas selama di kampus. Bukannya kata lo Kak Niko itu pacar Kak Angel ya? Kok tadi Kak Rachel ngancem masalah Kak Niko sih? Tanya Irina penasaran. Setahu gue, dari cerita Kak Angel, mereka berempat itu terobsesi sama Kak Tristan, Kak Niko, Kak Bastian, dan Kak Bara. Tapi nggak dihirauin sama keempatnya. Kak Tristan itu tunangan Kak Caca, Kak Niko tunangan Kak Angel. Kalau Kak Bastian sama Kak Bara katanya belum punya pacar atau tunangan. Kak Bastian terlalu cuek sama cewek, dan Kak Bara beranggapan cewek itu bawal dan ngerepotin. Cewek yang bisa deket sama mereka berdua cuman Kak Caca, Kak Angel, keluarga, dan pembantu di rumah mereka. Tutur Edel menceritakan apa yang diketahuinya tentang geng Half-Blood. Oh gitu, waduh susah dong nih harapan gue buat ngedeketin Kak Bara, sahut Irina mulai melantur. Nanti kedengaran loh Rin, habis nasib kita deh, ujar Edel mengingatkan Irina. Lo juga dari tadi mandangin Kak Bastian mulu, emang gue nggak tahu. Ledek Irina tersenyum jahil. Jangan kenceng-kenceng Rin, nanti kedengeran, suruh Edel membungkam mulut Irina yang tidak bisa berhenti bicara. Di depan lapangan, Tristan masih kesal dengan acara ancam-mengancam yang dilakukan geng Hanibi tadi. Lo berempat ikut gue sebentar, perintah Tristan ke geng Hanibi diikuti Niko, Angel, dan Caca. Lo berempat apa-apaan sih bikin drama kayak tadi? Ngomong asal gitu. Ini bukan ajang unjuk kekuasaan, suruh Tristan dengan nada sedikit meninggi sambil menunjuk keempatnya. Kan kenyataan gitu, Tristan sayang, biar mereka tahu kamu itu punya aku. Jawab Melody over pede. Jangan asal ngomong lo ya. Punya lo apaan? Gue bungkam juga ya mulut rombeng lo pakai tinju gue. Suruh Caca menghalangi Melody yang hendak memeluk lengan tunangannya. Lo gak bisa main ancam gitu ke mereka. Mereka anak baru, jangan suka nyebarin gosip khayalan kalian ke anak baru. Gak suka gue cara kalian begitu, ujar Niko kesal. Kok khayalan sih Niko? Itu akan kejadi kenyataan masa depan kita, sahut Rachel. Masa depan apaan sih? Tambah ngelantur ya kalian. Kasihan mereka ketakutan gitu. Nanti kalau jadi trauma, lo mau tanggung jawab? Kalian anak psikologi tapi justru melakukan kekerasan psikis, kata Angel mulai ikut panas. So tau banget lu Angel. Anak Komnal tahu apa tentang psikologi? Umpat Rachel. Dengan sombongnya mendorong Angel hingga hampir jatuh. Tapi untungnya berhasil ditahan oleh Niko. Jangan kasar sama Angel. Wah, minta gue hajar loh. Bentak Caca langsung maju hendak menyerang Rachel. Stop! Malah tambah kacau gini. Pokoknya kalau sampai kalian ngeracau lagi, semester depan kalian nggak akan diikutkan lagi di acara ospek. Klub dance gue skors nggak boleh beraktivitas selama 3 bulan. Paham? Ancam Tristan sambil menahan Caca yang masih berusaha menghajar Rachel. Acara pun dimulai dengan kelompok yang sudah terbentuk. Edel dan Irina masuk kelompok 1 di bawah pembinaan Bastian dan Bara. Posisi ini tentunya membuat mereka berdua bahagia. Asik, kita di kelompok 1 di bawah Kak Bastian dan Kak Bara. Kita beruntung Del, ujar Irina girang.
Ini kerjaan Kak Angel pasti. Dia sengaja masukin kita di kelompok sahabat dekatnya untuk melindungi kita, kata Edel ikut senang. Kak Angel is the best, sahut Irina semeringan. Adik-adik, sekarang kalian satu kelompok, jadi kalian harus kompak dan saling bantu, jangan egois ya. Akan ada banyak gap yang harus kalian ikutin, jadi persiapkan diri kalian juga kelompok kalian, kata Bastian. Kalau ada yang punya penyakit atau nggak enak badan, langsung bilang ya biar tidak diikutkan dalam game berbau fisik, kata Bara. Acara pun dimulai. Isinya perkenalan kampus, touring keliling kampus, visi misi kampus, fasilitas dan sistem kampus. Sesi kedua berisi sistem program masing-masing jurusan, perkenalan klub kampus, game asa otak dan hiburan. Sampai ke game kelompok berlangsung meriah dan lancar terlaksana. Semua peserta senang dan tidak menyangka akan ospek dengan acara seru tanpa penindasan yang semena-mena dari senior seperti ospek pada umumnya. Tiba waktunya istirahat, makan siang sudah disediakan oleh panitia. Akhirnya istirahat makan juga, ujar Edel duduk di kursi taman mulai membuka makanannya. Tapi acaranya bener di luar dugaan gue, kampus ini kan isinya anak super kaya semua. Gue kira bakal dibantai dan dikerjai habis-habisan sama seniornya kayak di film-film, ujar Irina sambil makan siangnya. Iya, gue juga sempat khawatir semalam suntuk soal itu, sahut Edel setuju dengan pendapat Irina. Tiba-tiba Irina merasa hawa dingin menyentuh tengkuk lehernya. Edel terkejut saat melihat ada makhluk halus berkemeja putih, memakai celana hitam panjang dengan kepala dan baju berlumur darah. Wajahnya pucat seperti es, sangat menyeramkan. Hantunya menatap ke arah lapangan, kemudian beralih ke melihat Edel. Edel terperanjat dan panik, dia berlari ketakutan sekencang-kencangnya. Edel, mau kemana? Jangan-jangan ada yang dia lihat, panggil Irina yang mulai berkeringat dingin dan lari menyusul Edel ke arah gedung terdekat. Edel tidak berhenti berlari, tapi si hantu terus mengikutinya. Pergi, jangan ikutin aku, teriak ketakutan Edel. Irina yang kehilangan jejak Edel menjadi panik dan bingung kemana harus mencarinya. Gelagat aneh Irina tertangkap oleh Bara dan Bastian yang kebetulan sedang lewat saat patroli. Dek, kamu mau kemana? Jangan berkeliaran sendiri, nanti kamu nyasar, ujar Bara menepuk bahu Irina membuat Irina terlonjak kaget. Maaf kak, aku lagi mencari temanku namanya Edelweiss. Aku takut dia nyasar kak, rentet Irina saking paniknya. Nama kamu siapa? Kemana perginya? Teman kamu seperti apa? Tanya balik Bastian. Namaku Irina kak, seingatku ke arah sana. Orangnya kecil, rambutnya lurus sebahu dan memakai gelang warna merah. Tunjuk Irina ke arah terakhir dia melihat Edel dan mendeskripsikan ciri-cirinya. Bastian berlari ke arah yang ditunjuk Irina dan mencari Edel. Kamu tunggu di sini aja, jangan panik biar kita berdua yang cari teman kamu. Loh, kenapa kamu berkeringat dingin? Kamu sakit? Ruang kesehatan aja yuk. Bara kaget melihat Irina yang berkeringat dingin. Saat mencoba merasakan suhu tubuh Irina, dia semakin terkejut dengan suhu dingin yang tidak lazim. Enggak apa-apa kak, kalau panik memang begini, jawab Irina berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya dari Bara. Kok saat disentuh ke Bara, suhu badanku yang dingin karena hantu tadi mulai jadi normal lagi? Aneh. Dalam hati Irina bingung dengan keganjilan yang terjadi setelah disentuh Bara. Terengah-engah Edel berlari menyusuri gedung kesenian yang sepi untuk menghindari hantu yang terus mengejarnya. Hantu laki-laki berwujud mengerikan itu terus mengikutinya. Dia menjulurkan kedua tangannya. Edel bertambah takut saat melihat tangan yang berlumur darah itu semakin mendekatinya. Karena fokusnya terbagi, Edel tidak memperhatikan tangga di depannya lalu terpleset jatuh. Ah! Jerit Edel saat terjatuh dari tangga. Saat tubuh mungil Edel akan menghantam anak tangga, muncul sosok lain bertumbuh janggut dengan lengan kokoh yang menangkapnya. Kamu gak apa-apa? Tanya si penolong bersuara renyah itu. Edel membuka matanya yang terpejam karena takut, kemudian mendongkak melihat wajah penolongnya. Terlihat wajah laki-laki tampan blasteran, hidungnya bangir dan mata bulat penuh kekhawatiran. Edel mengenalnya dengan nama Bastian. Mengenali siapa yang telah menolongnya membuat Edel terkejut bercampur malu.
Sadar dengan posisi mereka yang berpelukan, Adele langsung melepaskan diri dari pelukan Bastian. "Maaf kak, aku nggak apa-apa. Makasih udah menolongku," ujar Adele yang menunduk malu tidak berani menatap Bastian. "Sama-sama, lain kali hati-hati lagi. Nama kamu Adele Louise ya?" Bastian sambil mengamati Adele dan mencocokkan dengan ciri-ciri yang digambarkan oleh Irina. Adele menjawab pertanyaan Bastian dengan menganggukkan kepalanya. Suara seketika menghilang saking gugupnya saat ditatap oleh laki-laki jangkung di hadapannya itu. Lalu Bara muncul setengah berlari karena mendengar ada keributan. "Ada apa, Bas?" tanya Bara. "Nggak ada apa-apa. Tadi dia jatuh dari tangga. Dia yang tadi dicari peserta bernama Irina itu," jawab Bastian menunjuk ke arah Adele. "Kamu nggak apa-apa? Seingat kakak kamu peserta kelompok 1 kan? Teman kamu yang beririna panik mencari kamu tadi," kata Bara. "Nggak apa-apa, Kak. Maaf tadi aku ninggalin dia karena mau ke toilet, tapi ternyata malah kesasar. Maaf udah bikin kehebohan," jawab Adele berbohong pada keduanya. Diliriknya hantu yang mengejarnya tadi. Dia masih memperhatikan dari atas tangga dengan pandangan tajam. Tatapan hantu itu membuat Adele jadi berkeringat dingin dan siap berlari pergi. "Kamu kenapa?" tanya Bastian melihat ekspresi ketakutan Adele dan menahan tangannya agar tidak pergi kemana-mana. "Ada apa sih?" tanya Bara yang bingung. Dia melihat ke arah yang dilihat Adele. Karena penasaran, Bara naik menuju tempat yang dilirik Adele. Saat Bara mulai mendekati si hantu, dia malah menghilang pergi entah kemana. Kenapa hantunya malah pergi saat didekati Kak Bara? Tadi saat aku ditolong Kak Bastian, hantu itu juga langsung menjauhiku. Hanya berani melihat dari kejauhan saja. Apa maksudnya? Gumam Adele dalam hati. "Enggak ada apa-apa di sini," gumam Bara memperhatikan tempat yang tadi dilihat Adele kemudian turun kembali menghampiri keduanya. "Kamu diganggu sama siapa?" tanya Bastian penasaran. "Kamu diganggu senior ya?" tanya Bara mencoba berspekulasi. "Enggak kok kak, aku cuman ketakutan karena tadi kesasar dan masih kaget karena terjatuh dari tangga tadi," jawab Adele terbata-bata masih terus berusaha menutupi semuanya. "Kalau ada senior yang mengganggu kamu, bilang aja sama kita. Itu harus ditindak tegas oleh panitia," ujar Bastian. "Iya kak," jawab Adele tersenyum pada keduanya. Setelah kejadian mengerikan itu, Bastian dan Bara membawa Adele kembali bergabung di lapangan. Peserta lainnya sudah mulai dikumpulkan lagi untuk menerima arahan selanjutnya. "Sekarang kalian bisa masuk ke asrama yang sudah kami siapkan. Letaknya di belakang gedung olahraga. Di sana kalian bisa istirahat bersih-bersih dan mandi. Tepat tengah malam kalian akan dikumpulkan lagi untuk acara jurit malam. Jadi diharapkan kalian menggunakan pakaian yang hangat dan jangan lupa menggunakan name tag peserta agar mudah dikenali. Paham semua?" Caca memberi pengarahan pada semua peserta. "Ya, Kak," seru seluruh peserta menjawab secara serempak. "Oke, bubar," perintah Caca membubarkan peserta. Dan di sini kita berhenti sejenak. Ini baru permulaan dari novel horor karya Crimson Azalea. Masih ada bagian yang belum terungkap. Kalau kamu ingin tahu selanjutnya, temui aku di part selanjutnya. Aku Cira, dan ini Cira Story. Aku pamit undur diri, sampai jumpa. Tetap tenang dan dengarkan baik-baik sunyinya.